Bukan Bahar Smith kalau tidak ngebohongin orang. Bukan Bahar Smith kalau tidak nipu orang. Bukan Bahar Smith kalau nggak memframing dan berdusta. Nah, kasus kemarin yang dia menjadi pembicara atau penceramah pada acara Maulid Nabi yang menelan korban seorang anggota Banser. Nah, dia sebenarnya ini adalah muhibinnya si Bahar. Anggota Banser ini sebenarnya mau datang menghadiri pengajiannya Bahar, lalu ketika sudah selesai pengen salaman sama Bahar, tapi oleh Bahar malah dipukul dan kemudian diamankan oleh para muhibin, para pengawal, pengikut Bahar Smith yang goblok-goblok itu dan tidak berperi kemanusiaan itu. Dia kemudian menangkap Pak Rida, dibawa ke dalam sebuah ruangan. Pak Rida itu ditutup mukanya oleh kain dan digebukin, babak belur, dikeroyok, sampai kemudian beliau dibawa ke rumah sakit. Nah, beliau sudah bersaksi. Nah, ini benar-benar ini, kalau tidak segera ditangkap dan dipenjara, orang ini tidak akan jera. Oleh karena itu, walaupun dia sudah sering keluar masuk penjara, walaupun kita tahu dia mungkin tidak akan jera dimasukkan ke penjara, tapi tetap hukum harus ditegakkan dan dia harus dimasukkan ke penjara. Ya, Bahar Smith itu, saudaraku, harus dimasukkan ke penjara. Ya, karena memang sudah terbukti nih. Banyak ini sudah viral pengakuan dari korban. Cuman sayang sekali nih, kayaknya korban ini juga agak takut-takut. Pada awalnya tidak mau melaporkan Bahar bin Smith ya. Lagi dibawa Pak Habib Bahar ketahuan dikerjain lagi lebih parah lagi sambil mata ditutup, dibekap mulutnya dibekap, mulut dibekap, pakai air aduk basah. Saya suruh aku siapa saya. terus mata ditutup, Ya mulutnya aja terus siram air. itu Bahar itu yang nyeret. Bahar tuakan pukul gitu. Bahar yang hantem ya. Sama Bahar diapain aja? Dibekap. Lebih parah lagi, Terus ada yang mulut disundut. agak rokok. Bahar bin Smith, seorang anggota Banser dikeroyok, diduga Bahar Smith ikut dalam pengeroyokan tersebut. Tangerang yang digebuki di acara pengajiannya si Bahar kemarin di Polis Pelawat ya, Kecamatan Cipondoh kemarin juga. Polisi harus mensikapi ini dengan tegas. Kalau tidak ini bisa sangat berbahaya. Saya hampir tidak percaya melihat video ini. Tapi nyatanya terjadi. Dan ini terjadi di sebuah forum pengajian. Saya kira Bahar Smith hari ini bersiap-siap saja untuk berhadapan dengan anggota Banser di Tangerang Kota dan sekitarnya. Ya, kalau framing atau tuduhan itu sudah terbiasa kami terima. Apapun itu bentuknya, selalu PWI-LS dijadikan objek tuduhan, framing, dan fitnah sebagai masalah. Ketika si Laskar Setan ini lagi diamanin, diambil HP-nya, dilihat dicek HP-nya, dilihat ada grup PWI-LS tadi, ada grup PWI-LS. Kang Rida ini kami nyatakan bukan dari bagian PWI-LS. Boleh nanti dicek data-datanya ataupun adakah kartu keanggotaannya ataupun ada data lain. Kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, seperti biasanya saya minta dengan sangat kepada kalian untuk membantu kebertahanan dan eksistensi channel Newsclan Official. Jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas bantuannya. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan dan ditambahkan rezekinya, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ceramahnya, Bahar itu menuduh bahwa Pak Rida adalah anggota PWI-LS. Jadi Bahar ini sebenarnya paranoid ya. Dia takut dia lalu menuduh Pak Rida ini akan membubarkan pengajiannya. Padahal tidak, dia ingin mengikuti pengajiannya dan mau bersalaman dengan Bahar Smith. Ya tapi namanya paranoid ya, dia sangat ketakutan. Dan saudaraku dipastikan Rida itu Banser dan dia bukan anggota PWI-LS. Tapi tim dari PWI-LS membantu melakukan pendampingan. Karena kasihan, karena rasa kemanusiaan, tim PWI-LS kemudian membantu Pak Rida. Tapi dari para muhibin, ya teman-teman mereka
pengikutnya Bahar, mana dia menjenguk, apalagi Bahar Smith. Nggak ada itu permohonan maaf, padahal dia nyata-nyata Bahar Smith ini bersalah, saudara. Ini kita simak pengakuan Sekjen dari PWLS berikut ini. Dan karena memang beliau anggota dari Ansor Banser, ya otomatis Ansor Banser yang akan melanjutkan proses-proses hukum dan selanjutnya langkah-langkahnya. Kami hanya sangat turut berempati dan turut merasakan terhinanya sebagai warga orang Indonesia, utamanya boleh dikatakan kita ini warga pribumi disiksa sedemikian rupa. Kelakuan Bahar Smith sudah tidak bisa ditoleransi. Kira-kira hukuman apa yang cocok untuk dia? Silahkan di komen. Jadi buat rakyat pribumi Nusantara, ayo kita berpikir kritis. Tinggalkan semua yang berbau Habib-Habib Kazarian, karena mereka semakin tidak terkendali dan semakin menggila. Oke? Bahar bin Smith melakukan pemukulan pertama. Kalau ada kejadian seperti ini, saya itu kepingin mendengar komentarnya PBNU, Gus Yahya, Pak Akhyar. Apa komentar mereka apabila mengetahui anggota Banser atau komandan Banser dihajar mentah-mentahan oleh Bahar bin Smith? Coba komentarnya itu bagaimana? Apakah mereka masih menjunjung junjungan mereka yang dari kaum habaib? Pasti mereka itu akan melakukan pembelaan. Nggak mungkin orang-orang Banser itu akan dibela ataupun dicari kebenarannya. Pasti mereka akan mencari kesalahan anggota Banser itu agar junjungannya itu aman. Saya ingin mendengar komentar dari Gus Yahya sama Pak Akhyar. Apa komentar mereka? Saudaraku yang dirahmati Allah, hanya untuk mengingatkan saja bahwa Bahar Smith itu sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Yang pertama tentu adalah kasus penganiayaan. Jadi Bahar itu memang tak punya rasa kemanusiaan. Udah biasa dia nganiaya orang. Nih buktinya, penganiayaan dilakukan pada tahun 2018. Pada bulan Desember tahun 2012, Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus penganiayaan terhadap dua pemuda, yaitu MK Jaki dan CAJ, yang terjadi di pesantren Tajul Alawiyyin Bogor. Nah, ini santrinya sendiri aja dianiaya, apalagi orang lain ya. Jadi Bahar ini memang kejam ya, kepada santrinya aja dianiaya kok, apalagi kepada orang lain ya. Kedua korban santrinya yaitu Jaki dan CAJ itu ya mengalami luka-luka berat, kasihan ya, dan rambut mereka dicukur habis. Kemudian Bahar Smith pada tanggal 8 Juli 2019 divonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Kapok weh. Dan kemudian yang kedua yaitu Bahar Smith sudah melakukan penyebaran berita bohong, ya kan? Bukan Bahar Smith kalau nggak bohong ya, buktinya dia mengaku keturunan Rasulullah, cucu Nabi, padahal bukan. Nah, kemudian ini ada yang bilang ini sudah warisan leluhurnya. Para leluhurnya mereka itu dulu pembohong. Wajar kalau keturunannya itu pembohong. Ya, jadi Bahar ini bukan keturunan Nabi tetapi keturunannya pembohong. Baik, saya teruskan baca beritanya ya. Pada tahun 2021, Bahar Smith telah melakukan pemberitaan yang tidak benar. Ya, jadi kemudian pada Januari 2022 kembali Bahar Smith dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus penyebaran berita yang tidak benar alias bohong yang berkaitan dengan peristiwa penganiayaan sebelumnya. Bahar Smith dijerat dengan pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara yang menjadi alasan penahanan objektif menurut penyidik. Nah, ini saya berharap untuk kasus sekarang ini juga Bahar Smith ini ditahan ya atau dipenjara, saudaraku. Nah, ini penting ini supaya dia itu tahu dan Indonesia itu punya hukum, supaya Bahar Smith dan komplotan Habib itu paham Indonesia itu negara hukum, nggak boleh dilecehin, direndahin gitu, ya kan? Oke, itu saja yang kita bisa sampaikan. Salam persaudaraan, salam Pancasila, salam Indonesia Jaya, salam persatuan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.